Selamat malam. Sebelum perkenalkan, Malam. ya, sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya pribadi dulu ya. Nama saya adalah Cipluk Aktabawati. Saya juga bisa dipanggil dengan Kiki. Di sini saya akan bersamai Anda sebagai konselor pada sesi konseling ini. Mbak, boleh perkenalkan dulu siapa nama Mbak? Nama saya Fatma Destuti, bisa dipanggil Fatma. Oke, baik Mbak Fatma. Mbak kira-kira tinggal di mana ya sekarang dan apa saja rutinitas Mbak Fatma? Saat ini saya tinggal di daerah Bantul, Kabupaten Bantul, kesibukannya sebagai wira swasta. Oh, Mbak Fatma sebagai wira swasta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Mbak atas ketersediaannya Mbak dan kepercayaan Mbak kepada saya sebagai konselor dan Mbak bersedia meluangkan waktu untuk proses konseling pada malam hari ini melalui Zoom. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih. Baik, selama sesi konseling ini, Mbak Fatma bisa menceritakan dengan tenang tanpa merasa khawatir. Semua hal yang Mbak ceritakan pada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nantinya dalam cerita Mbak ada informasi pihak ketiga seperti anak, pasangan, orang tua, dan lain-lain, termasuk diri Mbak sendiri, bila berada dalam situasi terancam kejiwaannya, maka saya akan menginformasikan kepada atasan saya ya Mbak. Baik Mbak. Baik, terima kasih. Bisakah kita mulai sesi konseling ini, Mbak? Iya Mbak, bisa. Oke. Eh, apakah hal yang membuat Mbak Fatma untuk memutuskan melalui konseling Zoom online ini, Mbak? Saya tuh ingin bercerita. Kucing saya itu jadi beberapa saat yang lalu itu meninggal. Oh, kucingnya meninggal ya. Hmm, pada saat itu kejadian apa yang Mbak alami? Saya tuh merasa kecewa dengan sikap bapak saya yang ketika saya sedang sedih malah menyuruh saya membuang kucing saya, anak-anak kucing yang induknya meninggal itu, dan saya juga dalam keseharian tidak semangat dan selalu memikirkan kucing saya yang anak-anak itu anak-anak dari induknya yang meninggal. Baik, baik seperti itu ya, Mbak. Lalu dengan situasi seperti itu yang Mbak rasakan, apakah Mbak memiliki keluhan lain, Mbak, seperti fisik atau lainnya? Saya itu merasa dalam menjalankan aktivitas itu tubuh saya merasa lemas, tak semangat, dan saya semakin sedih melihat nasib anak-anak kucing saya yang induknya meninggal. Oh, jadi Mbak Fatma merasa sedih ya. Anak-anaknya itu ketika masih kecil sudah ditinggal ya Mbak sama induknya. Lalu, upaya apa sih yang Mbak lakukan untuk mengasuh anak-anak itu? Saya memberi tempat tinggal di rumah lain karena bapak saya itu tidak suka. Terus saya setiap pagi wirawiri memberi makan mereka susu. Terus kadang juga terburu-buru saat berangkat kerja. Hmm. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak. Cukup merepotkan juga ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Boleh tahu, Mbak, apa harapan Mbak Fatma dalam mengikuti sesi konseling ini, Mbak? Saya tuh mengharapkan kalau anak kucing itu bisa cepat dewasa sehingga saya tidak kasihan melihat mereka
dan bapak saya bisa mengizinkan saya pelihara kucing di rumah, jadi lebih terawasi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat bergabung di sesi konseling online malam ini. Baik, Mbak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatma Destuti. Mbak bisa manggil saya Fatma. Kali ini saya akan menjadi konselor yang memfasilitasi Mbak dalam sesi konseling online malam ini. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa, nggih? Nama saya Cipu Aktabawati. Biasanya dipanggil dengan sebutan apa? Lebih nyamannya mau minta dipanggil apa ini? Mbak Cici boleh? Oke, baik Mbak Cici. Mbak Cici aslinya mana? Saya aslinya Bantul, Mbak. Oh, Bantul ya. Jadi satu kabupaten gitu ya kita. Saya juga Bantul. Oh, iya. Untuk saat ini aktivitasnya apa saja, Mbak? Saya masih kerja dan kuliah. Dan setiap hari itu saya kerja pagi harinya dan dilanjutin kuliah Hmm? daring malamnya. Jadi Oh jadi iya, berat. jadi sibuk sekali ya untuk saat ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti sesi konseling dan kepercayaannya Mbak pada saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk proses konseling malam ini melalui Zoom. Baik, Mbak. Selama proses konseling, Mbak Cici bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya orang tua, teman, termasuk Mbak sendiri, berada dalam si terancam jiwanya maka saya akan menginformasikan hal tersebut kepada atasan saya. Apakah sudah ada pertanyaan sebelum kita mulai sesi konseling malam ini? Tidak ada, Mbak. Oke. Sesi konseling ini akan berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Baik, sesi konselingnya bisa kita mulai? Iya, Mbak. Baik. Bagaimana kabarnya Mbak Cici? Saya bagus, tetapi saya ada sedikit gangguan kesehatan mental, Mbak. Ya. Jadi baru ada sedikit kendala ya Mbak. Mudah-mudahan dengan sesi konseling ini dan berikutnya bisa sedikit membantu. Apa yang membuat Mbak Cici tertarik melakukan konseling melalui Zoom malam ini? Saya kemarin itu waktu akan berangkat kerja, hampir saja saya itu mengalami kecelakaan di jalan. Jadi ada bapak-bapak di depan saya yang membawa jerami cukup banyak. Saya tidak begitu memperhatikannya, Mbak. Hmm, Jadi Mbak Cici hampir kecelakaan karena kurang fokus ataupun perhatian. Bisakah Mbak Cici ceritakan penyebab hilang fokus dan hampir mengalami kecelakaan tersebut? Jadi saya pada malam harinya itu tidak bisa tidur. Saya itu merasa was-was, khawatir, banyak pikiran. Rasanya fisik dan mental itu sudah banyak terkuras gitu tenaganya. Berarti Mbak Cici tidak bisa tidur, jadinya kurang tidur dan kelelahan. Bisakah Mbak Cici ceritakan aktivitas sehari-harinya? Aktivitas sehari-hari saya adalah eh, dari pagi itu saya itu mulai mengajar jam 7 nanti sampai jam 3. Terus nanti sampai rumah, kalau ada kegiatan sore hari, saya ikut tahsin atau yang lainnya, tapi kok tidak ada saya pulang, lanjutkan untuk tugas kuliah sampai malam, Mbak. Tapi walaupun saya ngerjain sampai jam 9,
saya nggak bisa tidur sampai jam 12 malam, jadi saya bisa tidurnya sampai jam 12 aja. Lalu kadang-kadang sampai jam 2 atau 3 itu sering kebangun. Oh, jadi sering begadang ya. Semua aktivitas, segala hal yang membuat Mbak Cici kelelahan dan kurang fokus disebutkan banyak pikiran, terus karena tidurnya kurang ya. Bisakah Mbak Cici jelaskan perasaan tersebut ataupun ketakutan yang sedang melanda Mbak Cici saat ini? Eh, Ketakutan yang saya alami sekarang itu, saya itu merasa khawatir Mbak menghadapi semester baru ini. Jadi saya itu takut kalau saya itu mengalami tekanan berat sama seperti semester lalu, misalnya burnout atau stres yang berlebih. Jadi saya menghadapi semester ini tuh seperti rasanya tidak siap. Oke, jadi ada perasaan cemas, takut akan kesulitan yang akan datang karena beberapa ini ya faktor takut keulangnya kejadian di semester sebelumnya. Banyak faktor ya Mbak yang bisa menyebabkan hal tersebut. Saya terkesan dengan pengalaman Mbak Cici yang kuliah sambil kerja, aktivitas yang dilalui. Mbak Cici sangat padat ya. Saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap kesehariannya. Saya tuh sekolah di UMY, jurusan psikologi kelas karyawan, tapi saya juga sekaligus kerja sebagai guru PAUD. Kuliah Hmm, sebenarnya tatap mukanya lewat online itu di hari Sabtu aja, tapi kebanyakan elemen. Jadi untuk tugas, kuis, dan beberapa hal itu dikerjakan di hari lain, Senin sampai Jumat gitu. Namun semisal ada event, hari libur juga ada kerjaan. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap keseharian saya, Mbak. oh iya, jadi kuliah di kelas karyawan ya di Mercu Buana Fakultas Psikologi dan juga mengajar di PAUD. Saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh tentang ide Anda mengapa memutuskan untuk kuliah sambil bekerja. Uh, Ide saya itu karena saya punya gelar, Mbak. Karena rata-rata semua Ya, teman saya itu yang kerja di lembaga saya itu sudah sarjana semua, dan saya juga ingin mengejar sarjana. ya. Tadi Mbak Cici menyampaikan ada pengaruh terhadap keseharian. Lalu pengaruh ataupun dampaknya terhadap kesehariannya apa aja? Dampaknya kuliah sambil kerja itu jadi sangat sibuk, Mbak. Saya itu kesulitan bagi waktunya antara ngerjain tugas kuliah atau tugas kerjaan. Terkadang juga saya merasa bosan ada di situasi itu, rasanya capek, semua bergabung jadi satu. Dan juga kualitas bersama keluarga juga jadi berkurang. Jadi Mbak Cici merasa kesulitan membagi waktu, ada rasa bosan, capek, kebersamaan dengan keluarga juga berkurang. Untuk saat ini yang diinginkan dalam konseling ini ataupun tujuannya apa ya Mbak Cici? Hmm, saya itu pengen sekali bisa merasakan hidup tenang, tanpa banyak kekhawatiran. Eh, Lagi juga, saya juga pengen bisa fokus menjalani aktivitas, baik dalam kerjaan maupun dalam kuliah dalam daring ini. Oke. Untuk melalui semua itu, usaha apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Hmm, Usaha yang sudah saya lakukan yaitu cukup tenang, berusaha mengatur diri, Hmm. mengatur jadwal kegiatan, mengelola emosi saya, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Oke. Buat Mbak Cici, apakah usaha tersebut sudah cukup membantu? Apakah sudah merasa maksimal? Alhamdulillah sudah membantu Mbak, tapi saya merasa ada sedikit kurang maksimal sehingga saya itu masih perlu untuk berusaha untuk memperbaiki lebih baik lagi. Lalu bagaimana untuk perasaannya saat ini? Tadi kan udah bercerita beberapa hal ya. Iya, eh, alhamdulillah saya habis barusan cerita sharing ini saya merasa agak mendingan Mbak. Oke, baik Mbak Cici. Tadi kan sudah banyak bercerita ya tentang kuliah, kerja, segala aktivitasnya yang sibuk sekali. Merasa ada sedikit ganjalan pada kesehatan mental. Mbak Cici hampir mengalami kecelakaan karena kurang fokus dalam beberapa hari, merasa kurang tidur, tidak bisa tidur, menyebabkan kelelahan. Selain itu juga banyak pikiran dan juga kekhawatiran. Khawatir dikarenakan takut keulang masa lalu saat semester sebelumnya. Sudah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi hal tersebut. Juga merasa ini ya, sulit membagi waktu untuk quality time dengan keluarga juga sudah berkurang ya karena kesibukannya kuliah dan sambil bekerja. Apakah masih ada yang ingin diceritakan lagi untuk sesi pertama ini? Untuk saat ini belum ada Mbak. Baik, kalau sudah cukup, sesi konseling pertama ini selesai. Dan sesi berikutnya nanti bisa dijadwalkan lagi. Nanti kita cocokkan jadwal nih Mbak, bisa lewat chat WA. Terima kasih Mbak Cici. Baik, sama-sama Mbak Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.